Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Dafa Presterianto dengan NIM 240102069. Nah, saya akan mempresentasikan tentang implementasi graph pada algoritma topological sort dalam bahasa pemrograman C++. Perkenalkan, saya Amin Muarif dengan NIM 240102013. Saya akan menjelaskan tentang algoritma Floyd-Warshall. Di sini saya akan mempresentasikan implementasi graph pada algoritma topological sort. Nah, saya akan membahas dari segi definisi terlebih dahulu. Nah, topological sort adalah metode untuk menyusun seluruh simpul dalam graf berarah menjadi sebuah urutan linear sedemikian rupa sehingga untuk setiap sisi U ke V, simpul U selalu muncul sebelum V. Nah, untuk graf berarah adalah suatu graf V sama dengan V, E dikatakan berarah apabila setiap sisi edge memiliki arah dari satu simpul vertex ke simpul lain. Dengan kata lain, setiap edge dituliskan sebagai pasangan berurutan U, V yang menandakan panahan dari U menuju V. Nah, untuk topological sort itu memiliki syarat. Yang pertama, graf harus directed berarah karena arah sisi memodelkan ketergantungan. Yang kedua, graf harus asilik tanpa siklus agar tidak terjadi konflik urutan. Nah, ada contoh visualnya. Jadi visualisasi ini memodelkan cara berpakaian untuk berangkat sekolah sebagai sebuah directed acyclic graph di mana setiap langkah punya ketergantungan yang harus dipenuhi terlebih dahulu. Nah, buat yang belum tahu nih, directed acyclic graph atau DAG adalah graf yang setiap sisinya punya arah directed dan tidak ada jalan melingkar acyclic. Jadi artinya kalau kamu mulai dari suatu simpul mengikuti panah-panah, kamu tidak akan pernah kembali ke simpul awal. Nah, di sini saya bagi tiga bagian. Yang pertama ada rantai atasan, yang kedua rantai bawah, yang ketiga rantai alas kaki. Nah, jadi rantai atasan itu ada short ke hoodie ke school. Nah, jadi kalian tuh harus mengenakan kaos short sebelum hoodie dan kedua-duanya sebelum ke sekolah. Nah, yang rantai bawah itu underwear ke pants ke belts lalu ke school. Nah, jadi kalian tuh mulai dengan celana dalam lalu celana panjang lalu sabuk baru siap berangkat. Nah, untuk rantai alas kaki sok ke school. Nah, jadi kaos kaki dipakai dulu kemudian sepatu. Nah, jadi karena ketiga rantai ini independen satu sama lain, misalnya Anda bisa memasang kaos kaki sambil mengenakan atasan, tetapi semuanya bertemu di simpul school. Jadi terdapat banyak urutan valid topological order, contohnya underwater, socks, shirt, pants, shoes, hoodie, belts, school. Nah, di sini ada cara kerja. Jadi untuk cara kerjanya itu ada dua metode, CAN atau BFS, terus ada juga DFS batch. Nah, di sini tuh ada 5 aspek yang berbeda. Itu yang pertama dari data utama, urutan proses, mekanisme, deteksi siklus, terus kompleksitas. 4 sih perbedaannya. Nah, jadi pada slide ini tuh kita tuh kan membandingkan dua pendekatan utama untuk topological sort. Nah, untuk metode CAN algoritma menggunakan area in degree dan queue. Pertama kita hitung berapa panah masuk in degree ini. Terus setiap simpul kemudian memasukkan semua simpul tanpa persyaratan in degree sama dengan 0 ke queue. Saat proses queue, kita keluarkan satu simpul, turunkan in degree tetangganya dan end queue lagi jika mereka jadi 0. Nah, urutan prosesnya itu bersifat level by level. Dan kita bisa mendeteksi siklus dengan memeriksa apakah jumlah simpul yang terurut lebih sedikit dari total V. Nah, sebaliknya pendekatan DFS batch ini memanfaatkan array visit dan stack. Nah, kita menjalankan rekursi depth first untuk setiap simpul yang belum dikunjungi lalu mempush simpul ke stack hanya setelah semua jalur turunannya selesai dieksplorasi post order. Nah, setelah itu pop stack menghasilkan urutan topologis untuk mendeteksi siklus. Pada metode ini dibutuhkan tambahan pengecekan status simpul, misalnya teknik pewarnaan. Namun, baik CAN maupun DFS batch sama-sama memiliki kompleksivitas waktu dan ruang linear, yaitu 0 V tambah E. Nah, untuk pilihan antara keduanya itu biasanya itu tergantung preferensi queue dan in degree yang dieksplisit pada CAN atau rekursi dan stack pada DFS ya. Jadi keunggulannya beda lah. Nah, untuk ini tuh kan terbagi 5 program. Satu program tapi ada 5 bagian gitu.
Nah, jadi bagian pertama itu header dan namespace, kedua fungsi DFS helper atau DFS topo, yang ketiga bagian input dan pembangunan graf, keempat inisialisasi dan pemanggilan DFS, yang kelima output urutan topologis. Nah, untuk bagian ke satu itu di sini tuh ada include iStream, include vector, include stack, terus using namespace. Nah, itu semua itu ada fungsinya beda-beda, yaitu yang pertama itu nih, yang baris ke satu itu untuk operasi input atau output cout. Nah, untuk yang baris kedua itu yang vektor itu untuk menghadirkan std. Jadi vektor itu sebagai wadah agency list. Nah, untuk include stack itu untuk menampung simpul secara LIFO. Nah, untuk using namespace std itu agar kita cukup menulis vektor, cout, dan lain-lain tanpa awalan std. Jadi biar nggak nambah ribet lah. Nah, kesimpulan bagian satu ini tuh jadi menyiapkan pustaka dan namespace agar kode bagian selanjutnya bisa menggunakan vektor, stack, dan sin atau cout dengan ringkas. Nah, bagian 2 itu fungsi DFS helper. Jadi di sini tuh kan untuk baris ketujuhnya itu untuk mendefinisikan fungsi rekursif untuk melakukan DFS mulai dari simpul O. Nah, untuk baris ke-11-nya itu untuk menandai simpul O sudah dikunjungi, mencegah looping tak berujung. Nah, untuk baris ke-12 itu mengintegrasi setiap tetangga V dari U. Untuk baris ke-13 itu untuk jika V belum dikunjungi, turun rekursi ke V. Nah, untuk baris ke-17-nya itu setelah semua jalur dari U selesai, tunda U ke stack. Nah, inilah mekanisme post order. Nah, jadi bagian 2 ini tuh intinya itu, jadi dia itu inti topological sort berbasis DFS. Jadi untuk menjelajah mendalam dulu, lalu push setiap simpul ke stack saat backtracking untuk mendapat urutan post order. Nah, untuk yang bagian 3 itu jadi untuk sebenarnya kalau dijelasin per baris itu panjang, jadi saya simpulkan aja lah. Jadi untuk bagian 3 itu mengubah input user jumlah simpul edge dan pasangan O V menjadi struktur agency list yang siap diproses oleh DFS topo. Next, bagian ini bagian 4 dan 5. Untuk 4 itu kan pendek saya jelasin aja per baris. Jadi untuk baris 40 itu kan untuk membuat array visit panjang V di semua. Jadi semua itu di set false, menandai belum ada simpul yang dijelajahi. Untuk baris 41 itu membuat stack kosong untuk menampung simpul sesuai urutan post order. Untuk barisan 42 itu memulai loop untuk setiap simpul dari 0 sampai V1. Nah, untuk 43 itu barisan 43 itu untuk mengecek jika simpul I belum dikunjungi. Untuk barisan ke-44 itu memanggil DFS topo untuk menelusuri semua simpul yang terhubung lalu mengpush I ke ST setelah selesai. Nah, untuk baris ke-45 ya nggak ada sih, kayak gitu doang, tutup kurang. Nah, untuk bagian 5 itu jadi saya simpulin aja langsung. Jadi bagian 5 itu untuk pop dan cetak stack menghasilkan urutan topologis final, lalu program berakhir dengan return. Jadi untuk bagian 4 itu intinya itu jadi untuk menginisialisasi dan loop DFS, memastikan setiap simpul dijelajahi sekali dan ditunda ke stack secara post order. Nah, saya di sini akan menguji coba program. Jadi akan saya cut terlebih dahulu karena saya akan membuka VS Code. Nah, jadi saya sudah mencoba. Di sini saya menginputkan sesuai instruksi. Yang pertama V itu 6, E6, 6 edge-nya juga sesuai dan hasilnya juga sesuai. Dan saya akan menjelaskan hasil programnya. Di sini kan hasilnya itu 5423110. Jadi artinya itu kita mendapatkan urutan simpul di mana setiap panah U ke V itu selalu memenuhi. Jadi U itu selalu muncul sebelum V. Nah, secara konseptual, simpul 5 dan 4 itu diproses paling akhir dalam DFS karena mereka tidak punya dependensi tersisa. Nah, sehingga saat di pop dari stack mereka muncul paling awal. Nah, setelah itu simpul 2 setelah semua jalur turunannya 3 ke 1 selesai baru diikuti oleh 3 kemudian 1 dan pada akhirnya 0 sebagai simpul paling deep yang di push pertama. Nah, dengan urutan ini misalnya panah 5 ke 2, 2 ke 3, 3 ke 1, 4 ke 0 dan 4 ke 1 semuanya terjaga. Nah, simpul asal itu selalu muncul sebelum simpul tujuan di daftar akhir. Nah, jadi kesimpulannya adalah topological sort itu adalah teknik untuk menghasilkan urutan linear simpul-simpul dalam sebuah directed acyclic graph atau DAG, sehingga setiap edge
U ke V menjamin simpul U muncul sebelum V. Nah, pada implementasi berbasis DFS, kita menggunakan rekursi untuk menjelajahi setiap simpul hingga kedalaman maksimal, lalu mempush simpul ke dalam stack pada saat backtracking post order. Nah, pop stack akhirnya memberi urutan topologis yang valid. Nah, untuk ini algoritma ini berjalan dalam waktu 0 tutup kurung V tambah E dan hanya memerlukan ruang tambahan untuk agency list, array facet, dan stack. Cukup efisien untuk graf besar. Nah, karena hanya berlaku pada graf tanpa siklus, topological sort tidak dapat diterapkan jika siklus terdeteksi. Nah, dalam praktik ini, metode ini banyak digunakan untuk menyelesaikan masalah dependency resolution seperti penjadwalan tugas, sistem build perangkat lunak, dan perencanaan kurikulum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang algoritma yang sangat penting. Salah satu algoritma yang sangat penting yaitu tentang algoritma Floyd-Warshall. Yang dimana algoritma ini digunakan sebagai untuk menjali jalur terpendek antara semua pasang titik atau simpul dalam sebuah graf. Kita akan bahas dari konsepnya, cara kerjanya, hingga contoh pemrograman C++-nya. Apa sih itu algoritma Floyd-Warshall? Singkatnya, Floyd-Warshall itu adalah algoritma pemrograman dinamis yang digunakan untuk menyelesaikan masalah all-pair shortest path atau mencari jarak terpendek dari semua simpul ke simpul lainnya dalam sebuah graf berbobot. Misal nih, kita ingin mencari tahu rute tercepat antara semua kota di dalam peta atau mencari rute termurah dalam jaringan logistik. Nah, Floyd-Warshall itu sangat cocok untuk menyelesaikan permasalahan yang seperti tadi. Namun, apa sih perbedaannya dengan Dijkstra? Kita pasti pernah mendengar algoritma Dijkstra yang dimana dia ini kurang lebih dengan Floyd-Warshall. Namun, bedanya itu Dijkstra itu mencari jalur terpendek antara satu simpul ke simpul lainnya. Sedangkan Floyd-Warshall itu mencari ke semua simpul. Jadi Floyd-Warshall itu menelusuri semua simpul dulu, baru menyimpulkan mana simpul yang terpendek alias jarak yang terpendek. Konsep dasar Floyd-Warshall. Floyd-Warshall ini bekerja dengan prinsip program dinamis, yaitu membangun solusi besar dari solusi-solusi kecil. Kita memulai dengan matriks jarak awal, yaitu bobot atau jarak antar setiap pasangan simpul. Kalau tidak ada jalur langsung, kita isi dengan INF atau infinity atau tak terhingga. Nah, kalau misal simpulnya itu ke dirinya sendiri, kita isi dengan 0. Tentunya kita isi dengan 0. Pembaruan iteratif. Pada algoritma ini kita melakukan 3 kali perulangan alias looping. Looping yang pertama itu kita lakukan pada simpul perantara alias K. Looping kedua kita lakukan pada simpul I, dan looping ketiga itu kita melakukan pada simpul J alias tujuan. Dan formula kuncinya itu seperti ini. Dis kurung siku I kurung siku J sama dengan min dis dalam kurung dis kurung siku I kurung siku J, dis kurung siku I kurung siku K plus dis kurung siku K kurung siku J. Artinya kita membandingkan jarak langsung dari I ke J dengan jarak lewat simpul K, dengan melewati simpul K, yaitu I melewati simpul K, setelah itu langsung ke tujuannya yaitu J. Nah, langkah-langkah algoritma Floyd-Warshall. Ini adalah langkah-langkah yang dilakukan saat kita melakukan Floyd-Warshall. Yang pertama, kita melakukan inisialisasi dulu terhadap matriks dari grafnya. Terus yang kedua, kita melakukan looping dulu terhadap perantaranya atau K. Terus yang ketiga, kita melakukan looping lagi yang kedua, yaitu terhadap simpul asal alias I. Nah, yang terakhir kita melakukan looping simpul pada tujuan yaitu J. Terus setelah ditemukan jalur yang terpendek antara lewat K tadi, kita perbarui jaraknya. Nah, nih kita bayangkan kita punya graf dengan 4 simpul yaitu A, B, dan C. Graf dengan 4 node yaitu A, B, dan C. Setiap panah itu menunjukkan arah koneksi dan bobot yang terkait, misal jarak atau biaya.
Graf ini digunakan untuk mendemonstrasikan bagaimana algoritma Floyd-Warshall itu bekerja. Nah, kita masuk ke contoh pemrograman C++ dari Floyd-Warshall. Yang pertama, di bagian library itu kita punya 3 library, yaitu include IOStream, include vector, include algorithm. Include IOStream untuk input dan outputnya. Include vector itu untuk menggunakan array 2 dimensi, dan algorithm itu untuk fungsi std main-nya. Nah, terus setelahnya di bawahnya itu kita menambahkan konstanta integer INF. INF itu digunakan ketika kita tidak menemukan jarak tercepat, alias menemukan jarak yang tak hingga. Jadi kita menggantinya dengan INF alias infinity tadi. Nah, terus kita menambahkan yang di baris ketujuh ini, Floyd-Warshall. Kita menggunakan fungsi void, yang dimana fungsi utama untuk menjalankan algoritma Floyd-Warshall yang digunakan untuk menyalin graf ke matriks disk yang akan diupdate nanti. Terus setelahnya itu ada std vector lebih kecil integer lebih besar disk graf sama dengan graf. Terus di bawahnya itu ada looping. Yang tadi kita melakukan 3 kali looping terhadap jarak terpendeknya. Yang pertama looping terhadap vertex perantara yaitu K. Yang kedua kita looping terhadap vertex asal yaitu I. Yang ketiga kita melakukan vertex tujuan yaitu yang J, vertex tujuannya tadi. Terus di bawahnya itu adalah untuk jika ada jalur dari I ke K dan dari K ke J. Terus di bawahnya this kurung siku I kurung siku J sama dengan std min dalam kurung this kurung siku I kurung siku J, this kurung siku I kurung siku K plus this kurung siku K kurung siku J. Yang dimana ini untuk memperbarui this kurung siku I kurung siku J jika lebih pendek lewat jalur K tadi. Di bawahnya itu ada cout, std cout, yang dimana ini untuk mencetak hasil akhir dari matriks jarak terpendeknya. Terus di bawahnya lagi itu ada cout, nih yang cout INF, yang dimana ini berfungsi untuk menampilkan jika tidak ada jalur atau yang kita tampilkan itu INF. Yang akan ditampilkan itu akan menjadi INF. Setelahnya lagi itu ada tampilan jarak terpendek yang cout di sini. Ini adalah untuk memunculkan tampilan jarak terpendeknya. Terus di setelahnya itu ada cout ENL untuk ganti baris. Setelah setiap baris matriksnya itu akan terjadi ganti baris. Integer, kita menambahkan integer main sebagai fungsi utama pemrogramannya. Terus di bawah integer v sama dengan 4 yaitu jumlah vertexnya tadi. Terus setelahnya di bawahnya lagi kita melakukan inisialisasi graf berbobot sebagai matriks 2D atau matriks 2D. Nah, di bagian ini 0,3 INF, 8 itu sebagai dari simpul 0 ke simpul 1 itu jaraknya 3. Terus dari simpul 1 ke simpul 2 jaraknya 1, dari simpul 2 ke simpul 3 jaraknya 4, dan simpul 3 ke simpul 1 itu jaraknya 2. Di bawah kita menambahkan Floyd-Warshall dalam kurung graf, V, yang dimana ini berfungsi sebagai untuk menjalankan algoritma Floyd-Warshall-nya tadi. Dan terakhir kita melakukan return. Dan ketika kita melakukan running itu akan mendapatkan hasil seperti ini. Nah, hasilnya ya seperti ini, kurang lebih seperti ini grafnya. Sekian presentasi dari kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.